untuk semua pemilik CU Angudi Laras dimanapun berada yang sangat terbatas ada di Komplek Joglo Mitra Kinasih Jalan Jenderal Sudirman 11 Purworejo. Baik para sahabat yang mengikuti di channel YouTube, channel khusus CU Angudi Laras, maupun yang mengikuti di Radio Mitra FM di 107,7 MHz. Kami teruskan bahwa dengan dukungan dari Puskop Cowina yang tadi disampaikan oleh Pak Herman Abatan, maka rapat anggota tahunan CU Angudi Laras tahun buku 2020 yang dilakukan secara online melalui Joglo Mitra Kinasih Jenderal Sudirman 11 Purworejo dinyatakan dibuka. Nah, kita akan sampaikan bahwa untuk rat tahun buku 2020 pada saat ini sudah kita lihat dan cermati bahwa terpilih untuk pimpinan rapat Bapak C. Bayu Wasono SE, dan untuk sekretaris Saudari Dr. Hestir Spatiningsih SE Empar sebagai sekretaris rapat. Rapat pada saat ini sudah kami teliti diikuti dengan Google Form dan belangko tanggapan sebanyak 146 anggota dari 1190 anggota dewasa, sehingga kalau dihitung ada 12%, dan ini RAT berarti quorum dan sah. Bapak Ibu dan saudara, ini kami nyatakan sesuai dengan aturan tadi 12%, maka RAT ini quorum dan sah. Kita teruskan dengan pembacaan SK yang tadi sudah saya singgung kepada Saudara Sekretaris. Silakan. Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan CU Angudi Laras tahun buku 2020 tentang pimpinan dan sekretaris rapat. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan C. Bayu Wasono SE sebagai pimpinan rapat RAT CU Angudi Laras tahun buku 2020. Yang kedua, menetapkan Dr. Hestir Spatiningsih SE Empar sebagai sekretaris rapat.
RAT CU Angudilaras tahun buku 2020. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Purworejo 12 Februari 2021. Pengurus CU Angudilaras, Ketua Pendeta Lukas Eko Sukoco MTH, Sekretaris Ani Arianti. Pimpinan rapat dan sekretaris rapat pada RAT saat ini, Pak Bayu dan Mbak Esti, kami undang untuk ke depan. Kami mempercayakan persidangan pada RAT saat ini kepada panjenengan berdua. Bapak, Ibu, pengurus CU Angudilaras yang saya hormati, Bapak, Ibu, pengawas CU Angudilaras yang saya hormati, dan juga anggota pengurus yang lain, dan juga Bapak, Ibu yang hadir di Joglo Mitra Kinasih ini, dan juga Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti RAT CU Angudilaras lewat YouTube, lewat Zoom, maupun radio Mitra FM 107,7 yang saya hormati pula. Ini merupakan RAT yang tidak biasanya. Dan mungkin dari koperasi yang lain pun belum tentu bisa mengadakan RAT dalam bentuk online. Dan tentunya kami berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu manajemen yang telah mempersiapkan siang malam secara teknis persiapan untuk RAT ini lewat online. Untuk seterusnya, untuk lancarnya rapat RAT pada pagi hari ini, coba kami akan membacakan tata tertib RAT CU Angudilaras tahun buku 2020 demi tertib dan lancarnya RAT pada hari ini. Saya persilahkan. Tata tertib rapat anggota tahunan CU Angudilaras tahun buku 2020, pasal 1, status dan tempat. 1. Rapat anggota tahunan CU Angudilaras merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kedua, rapat anggota tahunan CU Angudilaras tahun buku 2020 diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 di Joglo Mitra Kinasih Purworejo, Jawa Tengah, dan diikuti anggota secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan dirilai di YouTube channel CU Angudilaras. Pasal 2, tujuan.
Rapat anggota tahunan bertujuan: 1. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. 2. Membahas dan mengesahkan laporan hasil pengawasan pengawas tahun buku 2020. 3. Menyerap aspirasi anggota. Keempat, menyampaikan, membahas dan mengesahkan program kerja pengurus koperasi kredit CU Angudi Laras tahun buku 2021. Pasal 3, dasar pelaksanaan rapat anggota tahunan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/MKUKM/9/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. 3. Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. 4. Permen Koperasi dan UMKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. 5. Anggaran dasar /anggaran rumah tangga CU Angudi Laras. Pasal 4. Sahnya rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan secara online sah apabila jumlah tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, baik melalui Google Form atau blanko tanggapan sekurang-kurangnya 5% dari jumlah anggota biasa. Pasal 5, pimpinan rapat. 1. Rapat anggota tahunan dipimpin oleh seorang pimpinan rapat. Kedua, pimpinan rapat dibantu oleh seorang sekretaris rapat. Pasal 6, kewajiban dan hak pimpinan rapat. 1. Pimpinan rapat berkewajiban mengatur, mengarahkan, dan mengusahakan agar rapat anggota tahunan berjalan lancar dan tertib sesuai dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Kedua, pimpinan rapat berkewajiban memastikan semua aspirasi yang muncul selama proses RAT secara online, baik melalui kolom chat di aplikasi Zoom maupun YouTube diakomodir. Pasal 7, peserta. 1. Anggota CU Angudi Laras melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Kedua, pengurus, pengawas, penasehat, komite, dan manajemen CU Angudi Laras. Ketiga, peninjau yang terdiri dari perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Puskopdit BKCU Kalimantan. Pasal 8, hak suara dan hak bicara. 1. Setiap anggota CU Angudi Laras memiliki hak bicara. 2. Setiap anggota CU Angudi Laras hanya mempunyai satu hak suara. Ketiga, peninjau hanya memiliki hak bicara. Keempat, pengurus, pengawas, penasehat, komite, dan manajemen CU Angudi Laras hanya memiliki hak bicara. Pasal 9, pengambilan keputusan. 1. Pengurus meneliti dan menyusun hasil tanggapan peserta dan membuat keputusan. Kedua, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, keputusan yang dibuat oleh pengurus bersama pimpinan rapat dan sekretaris rapat disampaikan secara tertulis kepada pengurus. Keempat, keputusan yang dibuat oleh pengurus bersama dengan pimpinan rapat dan sekretaris rapat sah dan mengikat apabila jumlah tanggapan anggota yang masuk mencapai quorum. Pasal 10, penutup. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib yang akan ditentukan oleh pimpinan rapat atas dasar persetujuan peserta rapat. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 12 Februari 2021, rapat anggota tahunan CU Angudi Laras tahun buku 2020. Pimpinan rapat C. Bayu Wasono SE, Sekretaris Rapat Hesti Respatini. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang mengikuti lewat YouTube, lewat radio Mitra FM, dan lewat Zoom. Tata tertib yang telah kami bacakan untuk demi kelancaran dari
RAT pada pagi hari ini. Apakah tata tertib RAT tahun buku 2020 CU Angudi Laras bisa disetujui? Bapak Ibu sah? Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan dari Sekretaris Pengurus untuk membacakan berita acara dan notulen RAT tahun 2019. Kami persilakan. Perkenankan saat ini saya membacakan notula RAT tahun buku 2019 CU Angudi Laras. Bisa kita lihat dari halaman 6 sampai dengan 11. Perkenankan saat ini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari notulen RAT tahun buku 2019. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2019. 2. Menyetujui program kerja dan rencana anggaran tahun buku 2020 yang disampaikan pengurus. 3. Menyetujui pola kebijakan pengurus tahun buku 2020, yaitu administrasi anggota masuk Rp200.000, membuka rekening si harta dilakukan dengan cara pinjaman menambah simpanan. Balas jasa pinjaman Makaryo 1,2% menurun. Balas jasa pinjaman Pesanggerahan 1,2% menurun. Balas jasa pinjaman Geminastiti 1,2% menurun. Balas jasa pinjaman menambah simpanan 1,3% menurun. Balas jasa pinjaman umum dan kendaraan sebesar 1,6% menurun. Balas jasa pinjaman sebraan 1% dari pokok pinjaman. Balas jasa simpanan saham 11% per tahun. Balas jasa simpanan si harta 4-8% per tahun. Balas jasa simpanan si bendi 1% per tahun. Balas jasa simpanan Samekto 4% per tahun. Balas jasa simpanan Makaryo 3% per tahun. Balas jasa simpanan Geminastiti 4% per tahun. Balas jasa simpanan Pesanggerahan 3% per tahun. Balas jasa simpanan Lumbung 5% per tahun. Penutup, RAT ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan doa oleh Pendeta Petrus Mardianto. Acara dilanjutkan dengan pembagian door prize. Purworejo 25 Januari 2020. Pimpinan rapat C. Bayuwasono SE, wakil peserta rapat Kristanto NSE. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan berita acara dan notulen RAT tahun buku 2019 dari Sekretaris Pengurus. Paling tidak dari berita acara dan notulen tahun 2019 kita bisa mengingat kembali apa yang telah kita putuskan bersama. Maka untuk selanjutnya kami persilahkan dari pengurus atau dalam hal ini ketua pengurus untuk melaporkan pertanggungjawaban pengurus tahun 2020. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Sambil disiapkan
beberapa tayangan PowerPoint kami sampaikan saudara bahwa selama tahun 2020 ada dinamika yang kita lalui, ada harapan-harapan yang kita renungkan. Dari situ ada LPJ dan ada program. Secara tertulis sudah di-share baik yang soft copy maupun hard copy ke segenap anggota CU Angudi Laras yang membutuhkan. Dari dinamika dampak pandemi membuat kita kreatif. Salah satunya yaitu bisnis online dan diklat berbasis online. Kita sudah rancang itu, tapi pandemi membuat kita makin cepat harus menguasai. Sehingga FB marketing, WA marketing, IG marketing, itu kita lakukan. Bahkan aktivis CU juga mengikuti diklat terkait yang diselenggarakan oleh Koperasi Kementerian Koperasi di Jakarta. Gitu. Dan kita bersyukur karena dari sekian peserta dipilih 40, lalu kemudian dari 40 dipilih 10, dan dari 10 se-Indonesia untuk diklat berbasis online ini, dari 10 peserta, itu 2 orang peserta, itu dari CU Angudi Laras. Ini tentu luar biasa kasih Tuhan. Akibatnya komunitas bisnis online di Jawa Kementerian ini berjalan dengan baik. Bahkan orang-orang CU Angudi Laras menginisiasi lahirnya KPB, Kantor Pemasaran Bersama, dan Wirausaha Mitra Kinasih. Selama pandemi, peran serta CU bersama dengan anggotanya tentu ada gerakan CU cuantelan, yaitu ada yang dicantelke di pagar dan itu untuk masyarakat. Ini dampak pandemi. Lalu kita sudah melakukan 4 kegiatan strategis pada 2020 sebagai layaknya koperasi yang sehat, yaitu OD 12 Januari, Rat Tahun Buku 2019, 25 Januari 2020, Monet 21 Juli 2020, dan Business Plan 2021, agak lama ini meskipun di tengah pandemi, 15-16 November disambung 12 Desember 2020. Ini yang tadi kita lihat bahwa ternyata berdasarkan penilaian tahun sebelumnya, CU Angudi Laras mendapat poin 80,1 ya, 10 ya, 80,10 dan termasuk koperasi yang sehat menurut penilaian Dinas Koperasi Kabupaten Purworejo. Saudara pemilik CU yang diberkati Tuhan, selama 2020 ada perubahan struktur pengurus karena Pak Ketua, Bapak Nur Edi Cahyono, yang sekarang mungkin juga memantau, itu terpaksa harus mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dan saya sebagai wakil ketua harus naik menjadi ketua, Ibu Sri Yuliati menjadi wakil ketua pengurus, dan ditambah 1 orang PAW pengurus antar waktu, yaitu Saudari Fiska Trivia Olivia Nafri, Nafiri ya, sebagai anggota pengurus. Nanti kita akan ada acara khusus, tapi mungkin bisa angkat tangannya dari sini. Mana ini? Oh, belakang saya. Ada kecil itu ya. Ya. Dan Mbak Fiska adalah pengurus koperasi yang termuda. Baru 20
2 tahun ya? Oh, 21 tahun ya, tepuk tangan untuk pengurus pemuda kita. Saya tidak tahu kondisi di BKCU atau di Puskop Cuina, tapi rasanya masih agak jarang ada CU yang memiliki anggota pengurus termuda dengan usia 21 tahun seperti yang terjadi di CU Angudi Laras. Kemudian ada pembentukan komite youth yang sudah siap dan sudah berkarya, karena ketika HUT kemarin mereka lah yang menjadi panitianya. Ini untuk 2020 yang bidang organisasi kita sudah lakukan. Bidang pendidikan nanti untuk tanya jawab akan diampu oleh Bu Yuli. Sekarang biar cepat saya lanjutkan saja. Kita sosialisasi 5 kali, pendidikan wajib 5 kali, FL 1 kali, keterampilan teknis 4 kali, lalu ada kunjungan. Jangan lupa bahwa tahun lalu itu masa pandemi. Jadi memang ada frekuensi yang tidak ideal, meskipun masih cukup baik. Tapi biasanya lebih tinggi dari itu. Nah, ini lalu bidang keuangan ada yang menarik. Karena apa? Karena target kita ini dengan realisasi ini hanya 92%. Target anggota ya. Penambahan anggota juga realisasinya cuma 37%. Ini PR kita, PR CU Angudi Laras khususnya, dan itu berarti PR segenap anggota, termasuk pengurus pengawas tentu. Ini tentang bidang anggota, lalu tentang asetnya. Coba kita lihat, dari target 12,827 miliar, ternyata hanya 80% terhitung sampai akhir tahun lalu, yaitu 10,2 miliar. Ini tentu kita tahu, ini masa pandemi, sehingga banyak anggota yang mengambil lalu membayar lewat itu juga. Bahkan yang saya tahu, kita punya produk namanya Samta, itu juga dimanfaatkan oleh mereka, karena memang ini dana untuk darurat ya. Jadi kalau mereka ambil pada saat ini, itu sudah betul. Ini cuma memang ini kami terangkan bahwa aset ini menurun bukan karena apa-apa, tapi karena memang itu dibutuhkan oleh anggota di tengah pandemi. Saudara, untuk pinjaman beredar itu 71% itu targetnya. Ini masuk yang sudah ada, yang terjadi itu 66,32%. Jadi 93%. Dan kita tahu di masa pandemi itu memang orang juga ketimbang pinjam di tengah situasi ekonomi sulit, lebih baik mereka putuskan untuk ambil dananya. Kita pahami. Jadi kalau ini tahun 2021 nanti diharapkan semoga ini menjadi catatan kita supaya tidak turun lagi. Yang menarik adalah kredit lalai justru dari 4% targetnya itu 2% realisasinya. Jadi ini luar biasa, tapi memang bisa diterangkan ada beberapa aspek tadi. Nah, secara untuk rencana pendapatan usaha itu hanya tercapai 77%, pendapatan non usaha hanya tercapai 76%, total pendapatan ada 1,082,890,942, jadi 1 miliar, 2 sekian itu. Saudara, kita sama-sama tahu inilah situasi pandemi COVID-19 yang sedikit banyak memang mempengaruhi kita. Nah, rencana biaya itu beban usahanya dari target 506,466 itu 398, jadi
beban modalnya hanya tercapai 79, beban organisasinya 45%, beban personalia itu 96%, beban administrasi umum 79%, dan beban penyusutan itu 96%. Nah, itu yang melebihi justru ada beban usaha lainnya, pajak dan administrasi yang hingga 108%. Dan itu kita sudah tahu ini sebuah kewajiban yang memang harus dibuat selisih sedikit. Nah, secara semoga ini menjadi perhatian kita untuk dinamika 2020 yang lalu yang terkait dengan bidang keuangan. Saya kira itu. Lalu untuk terakhir yaitu SHU, saya sudah sampaikan berkali-kali juga melalui berbagai kesempatan bahwa di CU berbeda dengan koperasi biasa, di mana kalau erat itu yang menjadi salah satu penariknya itu pembagian SHU yang sebetulnya tidak seberapa. Kalau dibagi satu orang itu dibagi setahun gitu, tidak seberapa. Nah, di CU Angudi Laras seperti di CU lainnya juga itu sudah dibagikan terlebih dulu, tidak nunggu erat gitu. Nah, kita lihat dana cadangan risiko itu 33 sekian, jadi 25% untuk dana cadangan risiko. Untuk dana cadangan umum 7%. Nah, ini dia. Balas jasa saham ya. Ini untuk anggota, ini bonus prestasi pinjaman. Inilah yang adalah SHU yang sudah dibagikan. 40% atau totalnya 54.273.015 rupiah. Semoga di tahun-tahun mendatang kita bisa berjuang bersama untuk lebih baik. Dana pengawasan pengurus dan pengawas itu ada 6%, dana staf manajemen 6%. Nah, ini ada yang menarik nomor 6 nih. Dana pengembangan komite dan aktivis. Ini mulai sekarang kita siapkan ada 2%. Dan meskipun 2% itu ke depan jumlahnya pasti nanti bisa makin bertambah. Oleh sebab itu, mari untuk komite dan aktivis sesuai dengan namanya ditingkatkanlah baik itu kuantitas maupun kualitas aktivitasnya. Dana pendidikan dan pengembangan itu 10%, dana sosial 3%, dan yang terakhir dana pembangunan wilayah kerja itu 1%. Ya, ini untuk pembagian SHU. Saudara, ini dinamika yang ada dan saya sudah sampaikan semua tentang hal ini. Saya kembalikan. Terima kasih dari Bapak Ketua Pengurus yang telah membacakan ataupun melaporkan pertanggungjawaban pengurus tahun 2020. Ada sudah masuk tanggapan ini Bapak Ibu. Oh, masuk tanggapan langsung ya. Ya langsung, dan kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih kepada manajemen yang mengatur ini semua, dan tanggapan anggota yang tadi sudah dibacakan oleh sekretaris, ternyata catatannya itu sudah sesuai target ya. Nah, untuk tanggapan nanti akan kami bagi Bapak dan Ibu. Tanggapan bidang organisasi saya akan jawab. Tanggapan bidang pendidikan nanti Bu Sri Yuliati, Wakil Ketua, silakan nanti menjawab. Tanggapan bidang keuangan Bu Agnes, selaku bendahara, nanti silakan untuk menjawab. Dan tanggapan bidang pengawasan nanti itu tentu oleh pengawas ya. Ya, saya kira itu. Nah, saya langsungkan dulu atau mau ke laporan pengawas? Langsung saja. Langsung saja. Oke, makasih. Yang pertama ada tanggapan agar pemberdayaan kelompok basis mampu mendorong pertumbuhan anggota
Ini dilihat dari data kemarin. Ini terima kasih atas tanggapannya. Hanya tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, kendala utama 2020 adalah tidak bisa efektif karena terkendala pandemi. Dan itu bukan hanya CU Angudi Laras, tapi juga organisasi lainnya. Itu karena pandemi. Ini bukan cari alasan, memang realitanya begitu. Ya. Lalu ada tanggapan umum juga tadi dari Pak Yohanes, ini Bu Wahyuni yang kedua. Anggota yang tidak aktif lebih dari 2 bulan didatangi. Ya, ini usulnya lumayan, cuma memang sekali lagi sekarang tidak memungkinkan itu. Tapi kami tetap mendatangi, cuma tidak langsung, ada komunitas melalui WAG, Telegram Group, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau didatangi langsung, itu nggak mungkin sekarang. Dan tentu itu harus menjadi PR ke depan, siapa yang mendatangi langsung, karena ke depan anggota kita juga makin banyak. Mohon lintang untuk pinjaman yang mendapat perlindungan yang semula 70 tahun, dinaikkan antara 75 sampai 80 tahun. Maka kasus usulnya Pak Yohanes, kami sampaikan bahwa lintang itu produk Puskopdit atau CU sekunder, dan itu aturannya sudah dibuat sedemikian rupa dan pasti dengan banyak pertimbangan. Jadi kami tidak bisa menyampaikan atau merubah hal ini. Ini sesuai dengan aturan di Puskopdewina atau Puskopdit BKCU pada waktu sebelumnya. Lalu tambahan untuk organisasi ada, yaitu dari Pak Yohanes ini ya. Ini yang nanti ya. Ini untuk yang program. Ya, nanti saja saya sampaikan. Saya serahkan dulu pada Bu Yuli selaku Wakil Ketua untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, saya akan menanggapi di bidang pendidikan yang dari Bapak Yohanes Iwan Prasetyo. FL perlu dioptimalisasi sehingga mampu mendorong pinjaman beredar dan pertumbuhan anggota. Pada tahun 2020 FL memang hanya bisa terlaksana sekali karena kita tahu bersama kita sedang mengalami pandemi. Tetapi pada tahun 2021 ini sedang dikembangkan dengan metode online. Selanjutnya dari Iput Murwanto, kalau bisa CU memberikan bimbingan atau mengadakan program pelajaran tambahan bagi anak didik yang mau ujian, kalau memungkinkan. Ini usulan yang sangat bagus, nanti kita mencoba untuk menindaklanjuti dan merealisasikan. Kemudian dari Wahyuni Dwi Antari, lanjutkan pelatihan-pelatihan yang up to date. Terima kasih. Ini mohon usulan pelatihan yang dibutuhkan langsung ke WA staff Dikdaya supaya kami juga bisa mengerti kebutuhan apa yang diperlukan. Kemudian dari Widyarsana Garjita, mengingat face to face dibatasi sekali tentunya sangat mempengaruhi aktivitas anggota dan ada perubahan besar sistem yang normal berjalan. Ini perlu inovasi dan trik khusus pengurus. Cual sudah mengembangkan diklat-diklat memakai berbagai metode online sejak tahun 2019. Baik melalui WA Group, konten YouTube, di situ ada aneka keterampilan teknis dan soft skill, dan webinar baik melalui Zoom maupun IG Live. Dari Hari Kurniawan, sudah bagus, hanya usul saja untuk diadakan distributor produk untuk menyebarkan produk anggota CU.
tidak hanya lewat showroom, tetapi diperluas jaringan lewat distribusi seperti distribusi produk consumer good. Pada tahun 2021, CUAL sudah merancang kerjasama dengan berbagai jejaring untuk pemasaran produk anggota. Untuk masuk jaringan distribusi setingkat consumer good ini membutuhkan kapasitas yang besar dan kualitas yang sudah standar. Dan ini masih menjadi isu untuk produk setingkat UMKM. Dari Burhan Marwanto, strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas terhadap anggota yang selama ini belum didampingi secara rutin. Strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota ini sudah dilakukan secara rutin, tetapi tidak semua anggota merespon dan mengikutinya. Sehingga monggo untuk semua anggota untuk merespon hal ini. Dari Ikawati, mungkin perlu jenjang pendidikan yang menguasai bidangnya. Nah, ini kami kurang memahami apa yang dimaksud oleh Saudara Ikawati. Kalau bisa untuk diperjelas lagi melalui komentar YouTube atau Zoom. Kemudian dari Yohanes F.X. Tukimin. Anggota yang aktif memanfaatkan kredit untuk usaha produktif mohon diberi motivasi pendidikan yang optimal agar usaha mereka maju. Mengingat jantungnya CU adalah pendidikan dan nafasnya CU adalah perkreditan. Kalau kedua poin ini dilaksanakan dengan baik, saya yakin CUAL akan maju pesat. Untuk Saudara Yohanes F. Tukimin, pada tahun 2021 ini dikembangkan di CU pendampingan khusus untuk semua anggota yang mempunyai pinjaman melalui kucing klinik. Kucing klinik, ilat Jawa maklum. Ilat Jawa. Untuk selanjutnya, setiap satu semester perlu diadakan pelatihan yang bermanfaat. Ini dari Bapak Pitoyo. Ya, program pendidikan di CU itu tidak hanya dilakukan satu semester, tetapi sudah dilakukan tiap bulan. Untuk mengetahui informasi tentang jadwal pendidikan, bisa dilihat di program pendidikan tahun 2021 dan juga di-share melalui Facebook, IG, YouTube, dan WA Kredit Union Angudi Laras. Demikian tanggapan yang masuk dan jawaban yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Dilanjutkan oleh bidang keuangan. Terima kasih. Kami akan menjawab tanggapan dari anggota untuk bidang keuangan. Dari Bapak Yohanes Iwan Prasetyo menanggapi produk simpanan di CU bunganya sama atau lebih kecil dari bunga deposito. Mungkin membuat pertumbuhan anggota dan aset tidak ideal. Jawaban kami, aset menurun sudah dibahas alasannya di LPJ. Ada banyak faktor, terutama terkait pandemi COVID-19. Dan perhitungan bunga simpanan dan pinjaman sudah diperhitungkan secara proporsional. Dan mungkin di sini seperti lumbung, itu memang mungkin bunga depositonya, bunga untuk simpanan lumbung sama dengan bunga deposito Bank Nasional. Tetapi untuk perhitungan pajaknya kami lebih kecil. Jadi
untuk perhitungan bunganya saya kira di CU Angudi Laras itu lebih besar. Karena untuk pajaknya itu kami hanya 10%. Kemudian dari Stefanus Wakidi menanggapi halaman LPJ halaman 17, modal lembaga tahun 2019 dalam tabel salah. Dan halaman 19, judul tabel 13 saya kira kurang tepat. Judulnya perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan dan biaya 2020. Tetapi isinya bukan hanya itu. Atau kalau judul sudah benar, mungkin isi tabelnya dibuat angka saja, bukan prosentase. Jawaban kami, koreksi kami terima. Dan untuk persentase justru untuk meningkatkan tingkat perkembangan dibandingkan dengan target yang sudah kami tentukan. Untuk selanjutnya tanggapan dari Bapak Ignatius Widiarto. Laporan RAT halaman 17 tabel 7 nomor 10. Mohon informasi dana cadangan mengalami penurunan, dipakai untuk apa? Jawaban kami, dana cadangan risiko dibentuk dan dipakai untuk mengcover kelalaian pinjaman yang sudah melebihi 12 bulan. Dan ini sudah menjadi tata kelola standar untuk semua lembaga keuangan yang mempunyai bisnis simpan pinjam. Tetapi bukan berarti bahwa cadangan risiko itu tidak kami tarik kembali. Kami tetap menagih untuk mereka yang lalai pinjaman. Dan bahkan untuk tahun 2020 kemarin, kami sudah mencoba untuk mulai mengembalikan dana cadangan risiko dengan pengadilan sederhana. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai pinjaman di CU Angudi Laras, mohon kesadarannya jangan menggunakan atau memikirkan bahwa nanti ditutup dana cadangan risiko. Tidak, karena itu akan tetap kami tagih supaya dana cadangan risiko itu kembali. Dan untuk anggota yang lain tidak perlu khawatir bahwa kami tetap untuk mengembalikan modal di CU Angudi Laras. Kemudian dari Saudara Wahyuni Dwi Antari itu mengusulkan bunga pinjaman diturunkan lagi. Jawaban kami, penurunan bunga pinjaman akan diikuti dengan penurunan bunga simpanan. Apabila memang sudah menjadi kesepakatan anggota seluruhnya, bisa menjadi pertimbangan oleh pengurus untuk tahun buku 2022. Karena untuk tahun buku 2021 itu sudah kami programkan. Kemudian dari Bapak Burhan Marwanto, tanggapannya strategi apa yang telah dan akan digunakan untuk memberi penyadaran terhadap anggota sehingga kredit lalai rendah dan pinjaman beredar semakin ideal. Strateginya sudah kami laksanakan, yaitu bahwa anggota CU Angudi Laras diharuskan mengikuti pendidikan prakredit untuk yang mengajukan pinjaman. Dan di samping itu mulai 2021 juga ada pendampingan khusus untuk anggota peminjam yang mempunyai usaha dengan program coaching klinik. Kemudian dari Bapak Yohanes F.X. Tukimen, tanggapannya dalam situasi COVID-19 yang mengancam keselamatan hajat hidup baik individu maupun lembaga atau komunitas, saya memberikan support kepada segenap pengurus CUA yang mampu menjalankan.
dilaksanakan. Terima kasih Bapak Yohanes. Protokol kesehatan selalu diterapkan di pelayanan anggota. Mariono menanggapi di aplikasi STT ada opsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tampilan informasi saldo di bagian menu depan aplikasi mobile. Jawaban kami bahwa aplikasi STT tersebut hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan dengan memasukkan password. Jadi Bapak tidak perlu khawatir bahwa saldo Bapak itu akan dibaca oleh orang lain. Tidak akan. Kemudian dari Bapak Iput Morwanto, tanggapannya, untuk jenis simpanan kok banyak sekali jenisnya, sehingga kami agak kurang paham untuk memahami satu persatu. Jawaban kami, semua tentang produk yang ada dijual dibuat berdasarkan kebutuhan anggota. Dan semuanya itu bisa dipelajari di channel YouTube Angudi Laras. Juga bisa dibaca di Poljak atau di website. Namun apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa mengikuti pendidikan dasar ulang, baik secara offline maupun secara online. Yang terakhir dan membacanya itu menanggapi mungkin bisa ditambahkan atau diadakan pinjaman khusus untuk di DCU Angudi Laras sudah ada produk untuk pendidikan, yaitu Gemi Nastiti berupa simpanan maupun berupa pinjaman. Demikian dari kami untuk bidang keuangan. Terima kasih. Langsung dilanjutkan. Pengawas ya. Demikian Bapak Ibu, laporan pertanggungjawaban dari pengurus maupun jawaban dari tanggapan dari anggota yang telah kami terima. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama laporan pertanggungjawaban dari pengawas untuk tahun buku 2020. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, apa kabar? Ya, semoga masih bertahan dan setia mengikuti acara pada saat ini. Langsung saja dari kami sebagai pengawas hendak menyampaikan secara singkat apa yang menjadi penyampaian kami yang kalau di dalam buku ada di halaman 21 sampai 24. Kita perhatikan di layar bahwa laporan kami awali dengan yaitu pengantar, kami ada temuan. Selain temuan, kami nanti juga memberikan solusi, jalan keluar, sekaligus saran. Nah, tugas kami Bapak Ibu sebagai pengawas itu adalah meminimalkan resiko yang terjadi dalam perjalanan Bahtera CU Angudi Laras. Jadi kami memperhatikan apa-apa yang kurang supaya nanti perjalanan CU untuk mensejahterakan panjenengan semua itu bisa berjalan, tidak macet di tengah jalan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara yang telah mempelajari dan menanggapi laporan ini. Next berikut itu Mas ya. Lalu temuannya Bapak Ibu, CU Angudi Laras telah memiliki MO manual operasional dan manual prosedur dan ini semua sesuai dengan standar BKCU Kalimantan. MO, MP itu panjenengan asing itu ya semacam panduan prosedur atau semacam bahasa umumnya juklak atau juknis atau bagaimana lah. Dan ini semua dengan kerja keras pengurus
dan kita semua telah memilikinya. Lalu yang kedua, usaha CU Angudi Laras tahun buku 2020 baru 6 indikator yang ideal dari keseluruhan 13 indikator plus. Nah, jadi kami menyebut usaha cual belum ideal. Nah, sekali lagi tadi Ketua Pengurus sudah menyebut ini adalah PR yang tidak mudah. Dukung dan doakan kami agar kami mampu menuju yang ideal nanti. Lalu bidang pendidikan, kita acungi jempol kepada para pengurus dan manajer dan teman-teman yang tetap dapat melakukan pendidikan dengan kerja keras dan bagaimana usahanya di tengah situasi kondisi pandemi ini. Tetap berjalan pendidikan. Berikut. Temuan singkat 3 hal tadi, lalu kami memasuki saran. Saudara-saudara, ini memang untuk pengurus dan semua jajarannya, tetapi ini ajaan untuk kita semua. Mari kita memperhatikan anggota yang tidak aktif. Temuan ada 42% yang aktif dari seluruh anggota. Anggota seluruhnya kan 1.266. Nah, yang aktif 533. Nah, saudara-saudara, jadi di tengah pandemi memang tidak mudah, dan mudah-mudahan nanti pengurus punya cara yang terbaik untuk melakukan pendekatan. Lalu kita diajak untuk memperhatikan iuran solidaritas duka yang belum iuran sampai bulan Desember tahun 2021 terakhir kemarin itu 348 anggota. Mari kita tingkatkan kesadaran ini dalam kita bersimpati dan empati kepada yang berduka. Berikut adalah tingkatkan pinjaman beredar. Bapak Ibu, barangkali tahun ini kenapa pinjaman beredar tidak sesuai harapan? Ada permakluman situasi yang sulit karena pandemi, mungkin banyak anggota yang melakukan penarikan simpanan dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun, mari pinjaman agar di tahun 2021 ini dapat kita tingkatkan. Kredit lalai sudah disebut oleh Ketua Pengurus tadi, bahwa harapannya 4%, tetapi justru 2%. Terima kasih kehadiran, terima kasih kesadaran anggota semua sudah baik. Jadi kredit lalai sudah dapat ditekan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, pertumbuhan anggota belum mencapai harapan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua berpartisipasi mewartakan kabar baik tentang jual. Nah, ini dari kami pengawas. Terima kasih atas perhatian dan berikut hendak kami sampaikan soal tanggapan. Rekan kami Bapak Thomas yang hendak menyampaikan. Nah, saya dadah dulu biar kelihatan yang ngomong. Kalau ketutupannya nggak kelihatan, nah, Pak Thomas di samping saya dadah dulu, Pak. Terima kasih waktunya dodoan dari saya. Tadi saya disuruh dada ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruhnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, ada 4 tanggapan untuk bidang pengawasan, yaitu 1 Pak Stefanus Pakidi, Bapak Roberto Sumarno, Burham Murwanto, dan Ibu Ikawati. Untuk yang pertama, tanggapan dari Bapak Stefanus Pakidi sebagai berikut. Halaman 22, piutang bersihnya benar ya. E1, piutang bersih terhadap total aset 70 sampai 80% kondisi perputaran piutang per 31 Desember 2020
adalah 65,64%, belum ideal. Halaman 23 E9, modal lembaga bersih terhadap total aset idealnya lebih dari 10%. Kondisi yang terjadi 4,90%. Modal lembaga belum ideal. Benar segitu atau 3,51% ya? Itu pertanyaan tanggapan dari Pak Stefanus Wagidi. Tanggapan kami sebagai berikut. Modal lembaga bersih yang benar adalah 4,90%. Strategi untuk peningkatan indikator yang belum ideal masih terus diupayakan dan dikembangkan. Terima kasih Pak Stefanus Wagidi. Selanjutnya tanggapan dari Bapak Robertus Sumarno. Demikian. Kenapa untuk syarat pinjaman anggota harus minta tanda tangan sesama 3 sampai 3 anggota, padahal kita belum tentu kenal atau tahu rumahnya. Anggota lain itu sangat menghambat proses pengajuan pinjaman. Hanya itu saja ajuan mohon maaf. Saya ulangi, itu yang saya ajukan. Mohon maaf jika ini tidak berkenan di hati semua pengurus TU Angudi Laras. Nuwun. Tanggapan kami. Ketentuan tersebut untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian pinjaman. Dan diharapkan anggota yang satu dengan yang lain mengenal satu dalam komunitas yang saling menyejahterakan. Tanggapan yang ketiga dari Bapak Burhan Murwanto, pengawas semakin proaktif dan meningkatkan intensitas serta monitoring ke berbagai kelompok yang ada dan juga anggota yang selama ini belum aktif berproses dengan berbagai kegiatan virtual. Tanggapan kami, tugas pengawas lebih ke monitoring kerja pengurus, bukan langsung ke anggota. Tanggapan yang terakhir dari Ibu Ikawati, bagaimana jika sebelum usia 50 mau ketika ambil siharta tanpa dikenakan penalti? Tanggapan kami, siharta memang diperuntukkan untuk simpanan hari tua dengan syarat ketentuan yang telah berlaku. Demikian empat tanggapan dari anggota dan juga tanggapan dari pengurus. Terima kasih. Ya, demikian kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Matur nuwun. Terima kasih dari pengawas yang telah membacakan pertanggungjawaban untuk tahun 2020 dan beberapa tanggapan yang telah masuk. Selanjutnya akan kami buka tanya jawab online, mungkin dari YouTube atau WA Group, host, atau dari seksi yang menangani. Mungkin apakah ada yang masuk? Ada yang masuk? Karena kita juga di batasnya waktu. Ya. Ada satu pertanyaan, Pak. Oh iya. Di Zoom ada satu pertanyaan dari Bapak Burhan. Strategi pengembangan dan peningkatan jumlah anggota tahun 2021 bagaimana? Mengingat mungkin masih pandemi. Dari Bapak Burhan. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari pengurus. Ya, strategi pengembangan. jawabnya singkat, nanti nunggu di program. Oh, iya. Lalu jawab yang lain adalah selamat untuk yang tadi sudah memberi tanggapan, karena ada hadiahnya itu kalau tidak salah voucher ya.
voucher atau yang masuk di Sibendi, dan siapa-siapa ya nanti lihat pengumumannya. Tapi itu peluangnya memang yang khusus memberi tanggapan saja. Gitu. Bisa melewati WA grup komunitas Jokementus, bisa melalui Telegram grup, atau melalui WA grup RAT. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti di Zoom langsung. Nah, monggo yang ada di Zoom, apakah ada pertanyaan langsung masih mengenai LPJ? Jadi masih mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Bisa dibuka. Bisa dibuka. Apakah? Iya, tapi Masih? jangan dipaksa. Mungkin saya ini rana hadiah, ya. Ada 5 hadiah. Hadiah kan sing tadi. Masih ada 5 voucher yang disediakan khusus untuk penanya. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja, karena kita juga terbatas Oke. waktunya. Demikian Bapak dan Ibu peserta RAT Cewang Dilaras, baik yang hadir di Pendopo Mitra Kinasih maupun yang mengikuti lewat YouTube, WA Group, maupun lewat Zoom, mengenai pertanggungjawaban dari pengurus maupun pengawas. Apakah LPJ pengurus dan pengawas tahun 2020 bisa disetujui? Bapak Ibu? Bisa. Setuju? Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan untuk yang bertugas untuk memimpin acara door prize. Kami silakan. Oh maaf, untuk selanjutnya sebenarnya dibacakan mengenai berita acara pengesahan. Surat keputusan rapat anggota tahunan CU Anggudi Laras tahun buku 2020 nomor 02/SK RAT/2/2021 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pengawas tahun buku 2020. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1, menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus CU Anggudi Laras tahun buku 2020 dengan catatan perbaikan. Kedua, menerima dan mengesahkan laporan hasil pengawasan pengawas CU Anggudi Laras tahun buku 2020 dengan catatan perbaikan. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 12 Februari 2021, rapat anggota tahunan CU Anggudi Laras tahun buku 2020. Pimpinan rapat C. Bayu Wasono SE, Sekretaris Rapat Hesti Respatiningsih. Terima kasih Bu Esti yang telah membacakan surat keputusan. Untuk selanjutnya silakan untuk petugas yang bertugas untuk membawakan door prize, tanggapan dan survei anggota. Silakan. Ya, terima kasih. Maaf ya, kita gimana di sini sajalah. Ya, ini kalau sudah sampai ke door prize itu wah, sudah langsung bahagia sekali. Mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak Ibu pengurus. Kita membelakangi ya. Sebentar kita akan melihat door prize apa yang akan diberikan untuk yang beruntung. Wow. Saya pegang ini dulu. Yang gede yang kecil aja. Oh ya. Oh, saya yang kecil aja. Semoga saya dapat ini. Ya, ini adalah door prize untuk tanggapan ya. Ya. Kelihatan ya. Apa itu? Nah, Apa itu? Sebutkan hadiahnya Zoom. apa itu? Ini adalah sebuah HP. Oh. Ya, ore tepuk tangan untuk hadiah bagi anggota yang telah memberikan tanggapan baik melalui Zoom, melalui Google Form.
Ya. Oke, Blanko, semuanya saja pokoknya sudah memberikan tanggapan. Dan HP ini di masa pandemi ini sangat berguna ya. Ya. Lagi untuk ikut Betulan. seperti ini. Aku mau. Ya, kemudian ini hadiah utama juga, ini sebuah Beri tanggapan. mesin penanak nasi. Mesin penanak nasi. Wah, warnanya pink lagi. Sulap ya, beras jadi nasi. Ya, ini ajaib untuk sekali. hadiah utama untuk survei kepuasan. Wah. Ya, dan juga kita memberikan selamat untuk Pak Burhan Pak yang Burhan tadi ya, yang mendapatkan sudah mendapat voucher ya, voucher 50.000 langsung ya tadi ya. langsung masuk Ya, si karena Dendi. beliau menanggapi secara online tadi. Ya, wow, keren. Saya kok tadi nggak ngasih Masih tanggapan. ditunggu nanti untuk Bapak Ibu yang lainnya. Baik, kita akan langsung mengundi hadiah tanggapan ya. Tapi dulu atau ikut Burhani dulu. dipanggil menok nopo. Ini yang mau menerima saya ya, Mas Catur itu. Ya, siapa yang mau mengundi? Saya mau ngambil atau siapa ini? Oh iya, Silakan. Pak, maaf ya Pak. Di ulah dulu ya. Silakan dikocok-kocok. Wow. Tuh. Ini untuk yang tanggapan. Tanggapan. Baik, tanggapan. Saya akan membuka. Teng-teng. Tanggapan ini mendapatkan satu buah HP. Bukan voucher. Ini hadiah utama. Iya Bu, ini hadiah Juga hadiah utama untuk yang survei ya. Ini sudah di tangan saya. Dekatkan ke kamera. Diitit. Ding. Dapat HP siapa? Bentar, walik. Nggak kelihatan. Sudah cerah? Nah. Walik enggak ini? Oh. Ya, saya bacakan. Dengan Dengan nomor undi 39 Robertus Sumarno. Mendapatkan satu buah HP. Ya. Ini di sini ada tandanya off, itu artinya dia memberi tanggapan secara offline. Jadi Secara langsung offline. tulis. Oke, langsung nulis. Wow, Offline luar juga. biasa. Ya, selamat kepada Bapak Robertus Sumarno. Silakan nanti HP-nya bisa diambil di CU Angutilara Iya. pada jam kerja. Ya, pada jam kerja. Untuk Diberi waktu tanggapan sampai nanti masih malam, masih ya? banyak voucher nanti ya. Ya, Jam kerja. Dan sekarang kita akan melihat ini untuk undian yang survei kepuasan. survei Ya. kepuasan mendapatkan Buka, mesin segel ya. pencet nasi tadi. Ya, ajaib Coba itu. ya. Mesin pencetak sego kucingnya. Apa ya? Deng. Oh, Kebalik. Oh, Lukas Ekono. Ya, wah, Ibu Sumiati. Nomor 3. Selamat Sumiati. 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 Ya, ini offline ya. Tulis langsung. Oh, Bu. Bu Ya. Sum. Iya, Bu Selamat Sum, untuk Ibu Sumiati. Ya, namanya Bu Sumiati. Bu Sumiati juga yang Hotel Ya. Bagelen. Oke. Selamat mendapatkan satu buah mesin. Mesin. Benar. Aku tadi malu-malu loh. Ya. Oke. Mesin cetak. Ya, selamat pada para pemenang ya. Jadi hadiahnya bisa Burani rasa diambil nggak takut di- kok gede bae lah, Mas. bisa diambil di Ya, kantor dua CU paket saya. Angutiara besok Senin. Pada jam kerja Iya. ya. Terima kasih untuk Ibu Sumiati dan Bapak Robertus Jam Sumarno. kerja. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain masih banyak, tenang saja. Nanti akan ada kita undi lagi. Masih banyak voucher ya, ini Ya. hadiahnya berupa voucher. Berupa voucher ya. Dan juga masih ditunggu juga untuk yang tanya melalui online, melalui Zoom atau YouTube. Pasti ada. boleh. Ya, Masih ada 9 kesempatan ya. Yang sekarang ya. masih Ya. ada 9 9 voucher voucher untuk maksudnya. yang tanya jawab. 9 voucher. Baik, kita kembalikan. Oke, kita kembalikan lagi ke Monggo. pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih petugas yang telah memimpin door prize, membagikan door prize dari tanggapan maupun survei. Untuk selanjutnya,
Saya persilakan untuk Ketua Pengurus membacakan program tahun 2021. Dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Bayu selaku pimpinan RAT saat ini. Ada yang sudah dibuat tentu tertulis dan baik hard copy maupun soft copy itu yang sudah mendapatkan atau yang belum juga boleh meminta, karena ini memang hak Anda ya. Nah, program tahun buku 2021 kalau saya ringkas ini isu utama di sini nih. Ya. Yang pertama adalah digitalisasi. Yang kedua itu terkait dengan database. Digitalisasi itu suka atau tidak, kita sekarang ada di era digital. Database itu ya data-data yang menjadi pelengkap bahkan penopang yang penting. Youth koperasi bukan milik orang tua, tapi milik semua, termasuk kaum muda dan anak. Relevan, ya CU akan menjadi berkat kalau dia relevan. Ini kalau diringkas harapan 2021 yang kemudian dituangkan dalam program kerja. Mari kita cermati. Terkait dengan 4 isu tadi. STT, solusi cerdas terpercaya. Ini satu program yang tidak dimiliki oleh yang lain selain yang di bawah Puskop Cuinang ya, termasuk CU Angudi Laras. Monggo ini lebih dipahami dan berdaya guna. Ya. Ini untuk semua, termasuk pengurus ya. Tolong diingat itu Mbak Yanti ya. Itu harus diingat. Tidak hanya untuk anggota Pak Mono, ini untuk pengurus juga. Bagi yang belum, gitu. Kalau yang sudah semua ya sudah. Nah, ini tentang STT sehingga penggunaan STT itu menjadi penopang yang nanti membuat CU kita menjadi lebih bagus. Digitalisasi ini terkait dengan bisnis, diklat online dan lain-lain itu juga dibuat. Ya, baik dengan program apapun, bisa WAG, bisa juga video call. Kalau cuma rapatnya 5-6 orang kan bisa itu langsung ngomong-ngomongan gitu. Kalau ngiki-ngiki mergo rapat karo pijet misalnya gitu kan. Ya itu enggak apa-apa. Jadi pijet tangannya kan apa-apa. Jadi ini digital dilakukan untuk aktivis, tolong itu digunakan juga model-model ini ya. Kombas KBU ini poin berikutnya. Kombas adalah komunitas basis. KBU itu komunitas bina usaha. Gitu. Ini ada tulisannya Eskop. Itu esensi dari koperasi, itu kan di situ. Nah, kalau koperasi anggotanya meneng wae, komunitas basis enggak jalan, bina usaha enggak jalan, itu jadi enggak bagus juga. Makanya di tahun 2021 program untuk hal ini sama tadi yang ditanyakan ya, yang baru saja tadi, itu sudah dibuat gitu. Lalu database ini pengkinian data itu wajib. Maka ada survei, ada katalog online, ada jejaring dan seterusnya yang sudah dirancang dan sudah dilakukan, tapi terus diperbarui. Bahkan kita sudah punya satu tenaga yang Toro Jawa namanya jinglengi, yang melakukan mencermati bidang itu, bidang data, bidang komunikasi, pokoknya yang terkait dengan anggota. Kita sudah punya, gitu. Nah, yang ketiga ini yang mau tidak mau kita buat. Youth, baik itu yang terkait dengan gender, bahkan yang children. Jadi kalau youth itu anak muda, periode tertentu, gender itu soal keberimbangan laki dan perempuan.
kalau koperasi itu bahkan untuk koperasi ibu-ibu pun itu kalau itu yang sadar gender itu juga harus ada bapaknya. Karena itu tuh imbangan gitu. Hebat kayak apapun laki-laki yang tetap pola pikirnya berbeda dengan perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maka sudah saatnya kita kerjasama. Children program untuk anak juga harus sudah dikembangkan dan banyak cara ya sekarang ya. Lalu poin yang lain yang menjadi program di 2021 yaitu PANLE, panitia pemilihan pengurus dan pengawas yang nanti dilantik. Itu diberi waktu 1 tahun, tapi itu jangan dihabiskan 1 tahun ya. Kalau bisa diselesaikan separuhnya, ngapain harus diolor-olor 1 tahun gitu. Ya, makin cepat makin baik. Yang penting cermati aturan, baik itu perundangan maupun AD/ART dan berbagai pola kebijakan. Nah, ini untuk bidang organisasi, mari kita cermati program yang akan dilakukan yaitu pemilihan pengurus tadi. Dan jika ada aktivis atau anggota, syarat dan ketentuan berlaku, bisa mendaftar. Bahkan anggota bisa mencalonkan anggota lainnya. Gitu. Itu Pak Sumono bisa mencalonkan Bu Ribut misalnya gitu. Bu Ribut itu Bu Sumono. Boleh gitu. Soal nanti ada kapabilitas dan penilaian ini itu kan nanti. Tapi yang penting mau itu sudah menjadi catatan pengurus nanti untuk disiapkan. Nah, itu tentang organisasi. Moga-moga nanti lancar ya, lancar dengan poin-poin tadi. Lalu yang kedua, bakti masyarakat. Kita sudah tahu CU itu tidak hanya untuk anggota saja, seperti sambutan tadi dari Dinas Koperasi tadi, betul ya. Itu kita juga untuk masyarakat, baik anggota maupun calon anggota. Kami menyebutnya begitu. Ya. Nah itu ada CU cuantelan. Ini kita tahu pandemi ini tidak akan selesai dalam hitungan minggu atau bulan. Ini dalam proses ya. Gitu. Makanya ini menjadi pemikiran kami. Gitu. Lalu pengadaan tong sampah di sepanjang Jalan Suryo Kusuman. Kenapa Suryo Kusuman? Kenapa tidak yang lain? Saudara, kalau mau bermanfaat itu harus mulai dari yang kecil. Yang kecil itu siapa? Ya lingkungan kita. Gitu. Jadi tak usahlah kita pikir jalan apa yang ada di mana-mana sana, kalau yang dekat aja belum gitu. Maka mulai dari yang kecil, ya Jalan Suryo Kusuman. Ya. Ya, nanti kalau sudah itu cukup ya nanti merambat melompati kali itu gitu. Nanti yang sini pakai tong sampah, yang sana tong plastik misalnya begitu. Bantuan air bersih, sudah tahu Purworejo ini memang unik. Kalau hujannya agak lama, semalam aja kurang gitu, terus gitu, pasti banjir, kelebihan air gitu. Tapi kalau kurang hujan itu ya pasti kekurangan air sekedar untuk minum aja kurang gitu. Dan itu kita yang lalu sudah bikin itu, ini mau kita siapkan juga. Nah, yang ketiga untuk bidang organisasi adalah survei anggota, baik kepuasan, pelayanan, keuangan, kredit maupun pendidikan. Kenapa? Ya karena CU itu untuk anggota, ya keluarga, dan keluarga itu CU kecil, maka kepuasan anggota berarti CU-nya relevan, berguna. Itu. Nah, untuk bidang pendidikan dan pemberdayaan, ini ada pengembangan model pendidikan webinar. Oh, ini Bu Yuli sudah ahli ini. Podcast, sudah di luar kepala. Diksar dan FL online, itu didadak sesi biro langsung siap. Gitu. Nah, pelatihan aneka keterampilan teknis sesuai kebutuhan anggota. Ini yang tadi dijawab ya, tadi yang Bu Yuli menjawab. Yaitu, ini Bu yang kekinian, yang up to date, iya, opo gitu. Makanya kalau usul supaya ditambahi lagi, apa itu up to date? Kenapa? Karena kita kan maunya adalah sesuai dengan kebutuhan
anggota. Jadi jangan kebutuhan khusus. Nah, lalu tentang pemberdayaan, coaching klinik ini akan kita rutinkan, bahkan mungkin di kuantitas dan kualitasnya akan kita buat lebih baik. Kita udah jalan ini, udah jalan. WAG Kombas dan KBU ini juga sudah ada strategi tersendiri. Yang tadi, apanya tadi pertanyaan? Strategi untuk mengaktifkan ini, sudah. Ya, sudah. Lalu ada WAG Kombas dan KBU yang diefektifkan dan disegarkan setiap saat dengan banyak cara. Ada reward juga untuk KBU dan Kombas terbaik. Lalu kunjungan usaha anggota itu juga sudah jalan, tapi akan kita tingkatkan lagi. Bahkan kemungkinan kunjungan usaha anggota juga nanti terkait dengan pengembangan model pendidikan lainnya, bisa podcast, bisa apa gitu, sehingga tidak sekedar say hello, tapi kunjungan itu memang ada rekamannya, ada apa, itu akan menolong, gitu. Menolong nanti kalau diupload di channelnya CU itu juga menjadi promosi gratis bagi yang dikunjungi itu sebetulnya. Itu sudah biasa pada zaman kekinian. Lalu jejaring pemasaran dan katalog anggota. Pasarnya sangat banyak. Jejaring bisa dibuat. Tetapi pertanyaan mendasar adalah apakah kita sudah siap? Jadi kita harus siapkan tidak sekedar produknya, tapi juga tampilan, juga kemasan dan seterusnya, bahkan hal yang terkait ya PIRT dan seterusnya. Apakah sudah siap? Nah, katalog online dibuat sehingga bisa diunduh di manapun. Ya, itu. Nah, tentang keuangan, saudara-saudara, member get member. Ini anggota diberi kesempatan untuk terlibat dalam program perekrutan anggota baru. Wah, silakan. Ini nggak usah nunggu voucher. Ini kalau ditekuni lumayan, dapat vouchernya lumayan. Lebih gede malah. Apalagi kalau jelas gitu, tiap nggak usah tiap hari, tiap minggu aja gitu. Tiap minggu, lalu sebulan ini ada aturan tersendiri dan asik gitu. Ya. Lalu yang kedua, ini juga sama tadi itu. Tidak usah nunggu RAT. Ini kalau nomor 2 ini ditangani, dilakukan juga bagus. Yaitu aktivasi STT dan transaksi. Tidak hanya aktivasi, transaksinya. Gitu. Ya. Promo transaksi yang berbeda setiap bulan. Ada reward yang disediakan untuk anggota yang berhasil mendampingi anggota yang lain untuk aktivasi dan transaksi. Gitu. Ini berarti kalau belum aktivasi itu Mbak Yanti harus cari yang temannya yang belum, jadi nanti saling mendampingi gitu. Jadi si A dapat dari si B dari si A, gitu caranya begitu. Jangan tanya manajemen pokoknya. Duitnya mana? Nah, baik, nah itu cuma kelas aja. Tapi ini ada ribut, betulan. Lalu pengembangan fitur-fitur yang ada di aplikasi STT. Bagi yang sudah akan tahu bahwa program ini sangat penting. Maka sekali lagi ini monggo dicermati oleh kita semua. Ya, apalagi pengurus, gitu ya. Gitu. Nah, untuk biaya rencana pendapatan dan biaya tahun buku 2021 ini target anggota 1.478. Penambahan anggota 204. Ini sudah dihitung kemarin di akhir tahun lalu dan moga-moga nanti netes syukur tidak cuma 100%, bisa melebihi dikit gitu. Nah, memang itu tidak mudah dan butuh perjuangan yang tinggi. Aset total itu kita juga mencanangkan mendekati angka 12,99 sekian gitu. Satu sok baru, tak kira 15 ya. Ya ternyata 12,9 baru target ya. Pinjaman beredar itu 73,34%. Lalu kredit lale maksimum 2021 3%. Kalau tahun ini 2%.
ini pandeminya masih panjang, jadi dimungkinkan itu akan merubah, tidak mungkin 2. Nah ini ditargetkan 3, mungkin nanti bisa teratasi. Syukur target maksimum kredit lalai ini lebih rendah dari itu. Nah gitu. Lalu untuk rencana pendapatan, Bapak, Ibu, dan Saudara pemilik cual, untuk pendapatan usaha itu kita rencana 1,134,536,504, jadi 1,1 miliar gitu ya. Lalu pendapatan non usaha 74 juta, ya. Lalu total pendapatan itu 1,2 miliar. Itu kalau 100%. Nah, rencana biayanya seperti itu. Kalau kita cermati, rencana biaya itu memang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang lalu. Gitu, ya. Itu untuk beban modal ada 41,44% dengan 439 juta sekian-sekian. Lalu untuk beban modal, beban organisasi itu 8,9%, 84 juta sekian-sekian. Beban personalia itu 283 sekian, 26% yang paling banyak tentu, karena memang kita dibantu manajemen yang banyak sesuai dengan yang sudah kita rancang. Lalu beban administrasi dan umum 12%, beban penyusutan itu juga harus dibuat ada 9%, dan pajak seperti biasa kita memang termasuk yang taat pajak. Jadi itulah total biaya menjadi keseluruhan 1,059 miliar. Dengan SHU dirancang itu 149,054,592. Jadi lebih tinggi dari yang sekarang ya SHU-nya. Ya, saya kira itu untuk program-program. Secara teknis sudah ada, bahkan tanggal-tanggalnya sudah dibuat, komplit dengan anggaran yang dilakukan, dan kami sungguh berharap tahun 2021, meskipun pandemi itu dimungkinkan kemungkinan besar itu belum tuntas diselesaikan, tapi kita tidak hanya bisa bertahan, tapi tetap kita memiliki potret yang baik. Saya kira itu untuk program, dan sudah masuk tanggapan juga. Terima kasih. Terima kasih dari pengurus yang telah menyampaikan program-program tahun 2021. Tentunya merupakan tantangan bersama kita semua, karena SEU adalah milik kita bersama. Dan semoga program untuk tahun 2021 bisa tercapai, bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Kami teruskan dengan tanggapannya nih Pak Bayu. Ya, silakan. Ya. Terima kasih untuk Saudara Yohanes Iwan Prasetyo yang memberi tanggapan. Banyak program, buatlah skala prioritas agar semua bisa terlaksana. Ya, kami sudah membuat program dengan skala prioritas. Jadi ini sudah dilakukan masalahnya. Jadi Saudara Giman, Pak Giman, diperlukan kerjasama yang lebih baik di semua lapisan. Ya, terima kasih, itu yang menjadi pikiran kami juga. Dan kami serahkan kepada pemilik cual, segenap anggota, untuk lebih terlibat di kegiatan cual, baik melalui WAG, Telegram, grup, komunitas Jogmentos maupun WAG, Kombas, dan KPU. Karena apa? Sesuai dengan usulan ini, diperlukan kerjasama yang baik di semua lini, dan kita harus lakukan itu. Dari Pak Toto ini ya, Pak Widyasana Garjita, perlu saksi khusus untuk informasi ke anggota. Wah, betul Pak, terima kasih. Sudah ada staf khusus untuk member relationship management yang bertugas untuk men-sharingkan semua informasi lembaga melalui FB, IG, YouTube, website, dan langsung ke WAG, Telegram Group, komunitas Jogmentos. Nah, pastikan
semua anggota mengikuti sarana informasi itu. Ya. Jadi kalau Mas Adam ini utak-utik itu bukan dolanan, itu memang dia kerjanya di situ itu gitu. Dan tidak aja kemarin juga ada itu ya. Dan kita buat studionya juga gitu. Studionya itu menolong, terutama untuk ibu-ibu yang kepengen agak kurus harus ikut di studio itu. Wah, panas banget soalnya. Ya, ini saya buka karena mungkin saja ada anggota yang tersinggung asem iki aseku ini siji rata anggota gak nerono, boleh juga. Ya ini Pak Burhan Marwanto semakin memperluas dan mempartisipasikan anggota dalam proses kegiatan jual. Ya, betul Pak Burhan. Partisipasi anggota diharapkan betul-betul harus meningkat melalui WAG, Telegram Group Komunitas, WAG Kombas maupun KBU. Ya, sekurang-kurangnya itu. Tapi kalau mau datang dengan tetap protokol kesehatan dan ada program apa boleh juga. Saya kira itu untuk bidang pendidikan akan diteruskan oleh Bu Wakil Ketua, Bu Sri Yuliati. Monggo. Saya persilakan. Gambar sing lucu malah gitu bener-bener ngantuk. Saya akan melanjutkan di bidang pendidikan dari Bapak Yohanes Iwan Prasetyo. Lebih banyak sosialisasi, FL, dan pendidikan lainnya. Ya, terima kasih Bapak. Semua program sosialisasi dan pendidikan tahun 2021 bisa dibaca di buku RAT. Dari Ibu Endang Caturno. Adanya pelatihan lagi. Lagi. Oh, IG. IG. Makanya kalau nulis itu yang jelas ya. Adanya pelatihan lagi, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Peserta dibatasi. Oke. Semua program pendidikan tahun 2021 bisa dibaca di buku RAT, baik online maupun offline. Kemudian dari Bapak Giman mencakup khusus anggota. Pripun niki, Pak? Iya, bukan anggota dicakupi. Semua program pendidikan tahun 2021 bisa dibaca di buku RAT, baik online maupun offline, sehingga bisa dipahami bersama apa yang sedang kita kerjakan di sana. Itu Bu Yuli, mungkin maksudnya mencakup khusus anggota, tapi yang kita lakukan memang anggota dan calon anggota, jadi tidak hanya anggota. Lanjut. Kemudian perbaiki sistem pelatihan online dari Bapak Widyarsana Garjita. Ya, terima kasih Pak, usulan diterima. Sudah bagus, alangkah baiknya ditambah dengan pemasaran distribusi tidak hanya showroom agar produk anggota CU lebih berkembang dari Bapak Hari Kurniawan. Tahun 2021 CUAL sudah merancang kerjasama dengan berbagai jejaring untuk pemasaran produk anggota. Dan untuk masuk jaringan distribusi setingkat consumer good itu membutuhkan kapasitas yang besar dan kualitas yang sudah standar. Jadi ini perlu diupayakan lagi. Dan isu yang ada untuk produk DCU adalah setingkat UMKM. Memperbanyak kegiatan pelatihan dan pendidikan penyegaran bagi anggota, terutama anggota yang tidak aktif dari Bapak Burhan Marwanto. Semua program pendidikan tahun 2021 bisa dibaca di buku RAT, baik online maupun offline. Menambah
jenis bidang pelatihan keterampilan dari Ibu Ira Anggraini. Nah, ini silahkan diusulkan melalui WA Group Staf Dikjaya. Demikian dari bidang pendidikan. Dilanjutkan bidang keuangan. Terima kasih. Kami akan menanggapi untuk program 2021 di bidang keuangan. Diusulkan oleh Ibu Wahyuni Dwi Antari, bunga pinjaman diturunkan lagi. Tadi sudah kami jawab bahwa untuk penurunan bunga pinjaman itu akan berdampak terhadap penurunan bunga simpanan. Apabila memang sudah menjadi kesepakatan anggota seluruhnya, maka itu akan menjadi pertimbangan pengurus untuk program tahun buku 2022. Kemudian dari Bapak Widyarsana Garjita mengusulkan door prize-nya kuota pulsa saja. Terima kasih Pak untuk usulannya dan usulan sudah langsung ditindaklanjuti. Demikian tanggapan kami untuk tanggapan terhadap program tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin bisa dari pengurus mengenai perubahan Polcap. Masih sudah tanya jawab online. Oh, tanya. Iya, tanya jawab Ya, online. kita buka untuk tanya jawab online. Mungkin ada yang masuk. Ada pertanyaan pertama, Ya. tanggapan sebenarnya dari Bapak Angesti Anti Antara. Aplikasi SCT mohon dilengkapi. Yang pertama, kemudian nanti ditanggapi langsung ya Pak ya. Langsung saja ya. Aplikasi SCT mohon dilengkapi. Kemudian yang kedua dari Pak Didik. Apakah simpanan saham boleh ditambahi di luar simpanan tiap bulan? Kalau boleh maksimal berapa? Ini pertanyaan dari Pak Didik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Bapak Yohanes Iwan Prasetyo. Pinjaman beredar 66% dan masih menuju ke arah ideal 70-80. Usaha konkret apa yang akan dilakukan oleh pengurus untuk mencapai pinjaman beredar yang ideal? Dari Pak Yohanes Iwan Prasetyo. Tiga dulu atau langsung? Tiga dulu. Tiga dulu aja. Yang saya usulan Pak Angesti tadi ya, supaya SCT dilengkapi, saya kira itu diterima gitu, karena memang itu yang menjadi arah kita ke depan. Jadi fitur-fiturnya menjadi lebih lengkap. Kemudian tentang simpanan saham yang ditambah simpanan bulanan itu monggo nanti dicermati, tapi kalau saya mikirnya sepintas gampang saja. Ya kalau mau nambah simpanan kan udah banyak ya. Simpanan wajib boleh lebih dari 15 Pak. Itu pertanyaan kan? tadi simpanan saham. Itu per bulan kan 15. Boleh lebih dari 15 Boleh kok. sampai 500.000. Ya, gitu. Jadi jawabnya boleh, tapi batasnya 500.000 per bulan. per orang. Kalau ya per orang Bu. Kalau sudah lebih ya nanti bisa istrinya, bisa anaknya, Bisa bisa bulan berikutnya. bulan berikutnya dititip ke si Bendi atau apa gitu. Gitu. Saya kira itu. Ngeten tentang caranya Bu Bayu monggo, strateginya kan pinjaman beredar ini belum ideal nih. Mau ngapain nih 2021? Nah, supaya beredar dan ideal. Monggo. Terima kasih. Untuk usaha konkret yang sudah dilakukan oleh pengurus dalam mencapai pinjaman beredar yang ideal, itu mulai awal 2021 kami sudah mencoba untuk memberikan seperti promo untuk anggota yang
belum memiliki simpanan Siharta untuk membuka simpanan Siharta dengan membuka simpanan lewat pinjaman menambah simpanan di Siharta, dan itu minimal 1 juta dan diberikan hadiah muk. Weh, Dan dia muknya ya. itu cantik. Weh. Monggo untuk anggota yang belum mempunyai simpanan di Siharta bisa segera membuka simpanan Siharta dengan cara pinjaman menambah simpanan. Itu salah satu strateginya ya Bu ya. Ya, itu yang sudah Ya, sudah konkret dan diprogramkan. sudah berjalan Pak. Ya, Kemarin ya. sudah ada beberapa Sudah anggota mulai yang jalan. Ya. melakukan itu. Kemudian kami mencoba untuk memasarkan pinjaman dan lebih memperjelas ke anggota yang ingin meminjam bahwa untuk bunga pinjaman di Kredit Union Angudi Laras itu bisa dibandingkan dan bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. Demikian. Oke. Lalu ditambah saya kira yang ada coaching klinik itu, kemudian konsultasi prakredit, itu juga akan menolong orang berani untuk pinjam. Misalnya dia rencana cuma sekitar katakanlah 50 juta, tapi setelah coaching klinik ini, oh ini ternyata harus ditambah, bisa juga. Atau sebaliknya, bisa juga. Yang jelas, untuk mengejar target ini, kita tidak akan seenak sendiri. Yang penting beredarnya tambah. Ini malah menyilakani. Itu enggak akan itu enggak akan. Jadi tetap akan ada aturan-aturan yang dibuat, baik itu bersama-sama, MO, Poljak, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Saya kira itu yang harus digarisbawahi nanti. Seperti catatan Pak Pengawas tadi ya. Masih ada Mbak Ria? Ya, masih ada pertanyaan dari Pak Burhan lagi. Kendala terbesar apa yang akan dihadapi dalam implementasi program 2021? Solusinya apa supaya tetap terlaksana dengan lebih baik? Yang pertama, kemudian dari Pak Didik lagi, ini sepertinya Pak Didik Smea ya. Mohon nanti dilengkapi Pak Didik siapa, karena ada anggota kami ada beberapa Didik. Takutnya nanti salah vouchernya. Saya sangat mengapresiasi keberhasilan jual selama ini, namun berdasarkan laporan keuangan, ada aset yang tidak menghasilkan 18%, tidak hanya 8% bahkan ya, 18%. Mungkinkah di tahun 2021 ini bisa menurun dan bagaimana langkah pengurus? Dari Didik nomor anggota 232. Oh, Ini penting itu nomor Didik anggota. Puan ya, karena nanti takutnya si bendinya lewat. Ya, jadi ada 2 tambahan dari Zoom, dari Pak Burhan tentang kendala yang akan dihadapi, dan juga dari Pak Didi tentang aset yang tidak menghasilkan. Ya. Ada lagi pertanyaan dari YouTube dari Saudara Triaji, pelatihan bisa ditambahkan kiat-kiat sukses bisnis online, cara pemasaran produk via marketplace. Itu usulan di YouTube, di WA Group. Usulan di WA Group dibacakan juga. Cukup? Tiga dulu. Ya nanti kalau ada ditambah. Usulan yang terakhir tadi ya, diklat itu sudah diprogramkan dan nanti kita ikuti saja tentang kiat bisnis online. Tidak hanya itu, sebetulnya malah juga ada rencana, ada inginnya, ada digital marketingnya, lalu bahkan ada juga nanti kalau yang suka itu ada rencana yang YouTuber juga itu. Jadi lebih lengkap. Ya. Jadi ini silakan nanti. Itu terima kasih mengingatkan tapi sudah masuk. Kemudian tentang apa yang akan terjadi 2021 kita sudah diskusikan. Itu agaknya memang soal pandemi ini belum segera akan berakhir. Soal pandemi. Saya termasuk yang akan mendapat vaksin pada deretan pertama.
Dan itu tidak semua pendeta dipilih gitu ya. Karena memang tidak mungkin semua. Nah itu ya numpuk KTP sampai sekarang ya nunggu belum cetok kapan gitu. Bahkan ketika saya tanya kapan, ya belum tahu. Nah itu kalau yang deretan pertama aja belum tahu, apalagi yang sampai bawah. Jadi sudah pasti ini menjadi PR yang umum. Meskipun secara psikososial kita tahu, kita udah bosan nih kondisi seperti ini. Kita udah mau kayaknya kalau di apa kuda itu diikat itu kepengen lepas gitu. Tapi ya silakan. Itu memang harus dihadapi. Gitu. Jadi ini, nah oleh sebab itu apa strateginya? Ya ada diklat online. Apalagi strateginya? Ya kemampuan untuk menyampaikan diklat online itu beda. Maka itu dilatih, disegarkan. Ya materi yang dibuat juga beda. Karena onsite dengan online itu beda. Gitu. Itu berlaku untuk siapapun, untuk yang suka di pelayanan publik. Beda itu. Gitu. Makanya kami dalam rangka pemberdayaan anggota, diklat dan seterusnya yang online ini kita buat. Kemudian apalagi tadi sudah disinggung di program yaitu WAG, Kombas, KPU ditingkatkan. Gitu. Nah ini termasuk nantinya ada peningkatan kalau WAG Kombas jalan, itu bisa juga nanti ide lama itu dimunculkan yang disebut dengan pinjaman tanggung renteng. Tapi itu kan ada prasyaratnya itu, enggak asal-asalan. Nah itu. Lalu tentang aset yang tidak menghasilkan, monggo Bu Bayu, ini bagaimana ini PR-nya ini? Gitu. Monggo. 18% itu kan banyak ini. Ini caranya. Di sini kok 8%. 18. Oh. Untuk aset yang tidak menghasilkan 18%, itu kalau yang untuk tahun 21 memang tetap menurun Pak, karena kami tetap tetap menganggarkan untuk penyusutan biaya di aset tidak menghasilkan, dan itu kenapa besar, itu berupa bangunan OJK yang mana bangunan tersebut sangat mendukung untuk pelatihan atau pendidikan anggota. Jadi di situ ada ruangan untuk seperti aula, kemudian di atas itu juga ada aula yang luasnya lebih kecil sedikit dan ada beberapa kamar, dan ada 3 kamar, dan yang 1 kamar itu sudah kami programkan di tahun 21 ini untuk studio rekaman yang mana akan menjadi penunjang untuk kami memberikan pendidikan, pelatihan atau info-info tentang CU Angudi Laras melalui media sosial. Jadi seperti itu Pak, dan kami pastikan untuk tahun 21 ini itu akan menurun karena memang kami tetap memprogramkan untuk penyusutan. Terima kasih. Ya, memang sejak awal ya kita mau membangun itu, kami sudah diskusikan. Ini yang jadi problem nanti adalah aset tidak menghasilkannya itu tinggi. Karena apa? Karena gedung OJK itu kan untuk rapat. Gitu. Ya kadang ada tamu, tapi kan tidak selalu, kan itu bukan hotel. Itu jadi persoalan kalau selalu ada, malah butuh izin menang, izin penginapan itu dicabut dan kita. Gitu. Itu hanya untuk kepentingan kita. Lalu ngapain dibuat? Dengan pergumulan panjang Pak Didi. Kita memang butuh tempat untuk diklat. Gedung diklat. Yang representatif. Satu. Kedua, kita memang butuh juga ruangan-ruangan yang representatif. Salah satunya nanti untuk studio podcast yang sudah dibuat itu. Nah, lalu gimana untuk menurunkannya? Selain tadi disusut itu, sudah dibuat kebijakan bahwa silakan komunitas-komunitas masyarakat, UKM, UMKM gitu ya, lalu desa,
pokoknya apalah gitu, silakan pakai ini, pakai gitu. Nah, dengan demikian efek dan impact-nya itu muncul, jual makin dikenal, dan nanti ada banyak buntutnya itu. Salah satunya ya ke anggota. Ya, itu brandingnya juga. Jadi ini tidak merugikan, tapi memang dengan pertanyaan Pak Didi, ini penting supaya benar-benar supaya tidak rugi, yaitu didaya gunakan lebih baik lagi. Nah, itu kami tangkap di situ. Terima kasih Pak Didi. Oke, cukup.